Selamat siang bagi kita semua dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita boleh ada di tempat ini dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan UAS semester pertama. Materi yang saya ambil adalah tentang demokrasi yang disusun oleh saya sendiri, Grace Euni Kekoyongian, dengan NIM 0606 11 82 12 6014 dengan dosen pengampu Ibu Ferbi Marani Malinda, Esos MA. Mata kuliah kewarganegaraan. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki materinya. Yang pertama, pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi secara etimologis berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Demokrasi mengandung 3 pengertian penting. Yang pertama ada pemerintahan dari rakyat, berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan dan tidak legitimasi pemerintahan di mata rakyat. Yang kedua ada pemerintahan oleh rakyat, berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan penguasaannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah. Yang ketiga ada pemerintahan untuk rakyat, adalah suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka. Selanjutnya ada hakikat demokrasi. Yang pertama ada kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers. Yang kedua ada kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di mata hukum. Yang ketiga ada keterbukaan kepemerintahan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui oleh rakyat. Yang keempat, etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Berikutnya ada prinsip demokrasi, ada 9. Ada yang pertama pengakuan hak asasi manusia, yang kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan, ketiga ada pemerintahan menurut hukum, yang keempat ada jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya, yang kelima badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, yang keenam ada pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik, yang ketujuh ada kebebasan mengemukakan pendapat, yang kedelapan ada kebebasan berserikat dan berposisi, dan yang terakhir ada pendidikan politik atau kewarganegaraan. Selanjutnya ada nilai-nilai demokrasi. Yang pertama ada kesadaran akan pluralisme, yang kedua ada musyawarah, ketiga pertimbangan moral, keempat pemufakatan yang jujur dan sehat, yang kelima pemenuhan segi-segi ekonomi, yang keenam kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikat masing-masing. Yang ketujuh ada pandangan hidup demokrasi harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Selanjutnya ada kultur demokrasi. Yang pertama menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela. Yang kedua menjamin terjadinya perubahan secara damai. Yang ketiga pergantian penguasaan secara teratur. Yang keempat penggunaan paksaan sesedikit mungkin. Yang kelima pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman. Yang keenam ada menegakkan keadilan. Yang ketujuh ada memajukan iptek. Yang kedelapan pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Selanjutnya ada macam-macam demokrasi. Ada yang pertama atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, seperti yang dapat dibaca lewat PPT saya. Yang kedua ada atas dasar prinsip ideologi berdasarkan paham. Nah, ini juga terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Sedangkan demokrasi rakyat ini demokrasi yang disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme komunisme. Lanjut, yang terakhir ini ada yang ketiga atas dasar yang menjadi titik perhatiannya dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya. Demokrasi dibedakan menjadi 3, yaitu demokrasi formal, negara-negara liberal,
adalah demokrasi yang menjunjung tinggi kebersamaan dalam bidang politik serta disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang politik. Yang B, demokrasi material. Negara-negara komunis adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan di bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Yang C, demokrasi gabungan. Negara-negara non-blok adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan kata selamat siang. Terima kasih.